Halo semuanya, selamat datang di video kami. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu uji pigment test? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Nah, jadi uji pigment test itu adalah ujian yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 sampel atau lebih sampel yang saling berhubungan nih teman-teman. Dan uji pigment test ini merupakan bagian statistik non-parametrik. Di sini kami mencontohkan dengan sebuah gambar. Jadi dari gambar itu dapat kita simpulkan ada sekelompok orang itu terlibat nih untuk membandingkan 3 kelompok yang diberikan masing-masing label. Nah, jadi dari gambar itu ada label A, D, ataupun E. Nah, dari 3 kelompok itu kita uji nih pigmentnya untuk kita bandingkan hasil dari ketiga kelompok itu pada orang yang sama. Sehingga kita nih bisa nih menentukan apakah salah satu metode itu lebih efektif digunakan. Kapan kita menggunakan uji pigment test ini? Yang pertama itu ketika terdapat lebih dari 2 kelompok sampel yang saling berpasangan. Jadi ini minimal 3 kelompok sampel. Kalau kita mempunyai data 3 atau lebih yang saling terkait, maka uji pigment test ini cocok kita gunakan. Yang kedua, pengambilan sampel diambil secara acak. Jadi, data yang kita ambil itu harus acak supaya adil dan tidak bersebelah. Untuk skala pengukuran sampelnya minimal menggunakan skala ordinal. Menggunakan skala ordinal, apalagi menggunakan skala interval atau rasio. Nah, itu boleh teman-teman. Jadi, skala ordinal itu seperti puas, tidak puas, ataupun kurang puas. Nah, yang terakhir ketika data penelitian tidak harus berdistribusi normal. Maksudnya, yaitu data tidak harus rapi. Jadi, uji pigment itu tidak peduli data kita itu rapi atau tidak teman-teman, tetapi tetap bisa digunakan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus uji pigment test. Contoh studi kasusnya yaitu ada seorang produsen kopi melakukan pengamatan terhadap 5 varian produk baru yang rencananya akan diproduksi secara massal. Seorang peneliti mengundang 15 orang untuk memberi rating terhadap produk tersebut. Peneliti ingin melihat apakah masing-masing produk kopi itu mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Rating yang diberikan antara 1 tidak puas sampai 10 puas.